Halo guys, welcome back to our channel ya. Sebelumnya kita mau ucapin Happy New Year untuk kita semua ya di tahun 2025 ini. Semoga membawa berkah yang lebih baik untuk kita semua. Nah, setelah dua video kemarin itu kita belajar tentang aljabar. Nah, hari ini kita bakal belajar tentang apa nih? Hari ini kita bakal belajar tentang bangun ruang, jadi pengenalan bagian-bagian dari bangun ruang seperti sisi, rusuk, titik sudut, seperti itu. Nah, karena bangun ruang ini juga pengalaman kita dari yang ngajar les nih masih banyak nih teman-teman yang bingung. Nah, karena itu kita buat lagi video yang bakal jelasin lebih detail. Nah, supaya teman-teman nunggunya nggak kelamaan, mungkin kita langsung mulai aja ya videonya ya. Oke, jadi hari ini kita membahas dengan bangun ruang. Jadi bangun ruang itu dia gabungan dari beberapa bangun datar menghasilkan suatu bentuk yang ada volumenya. Jadi volumenya dia ada isinya. Jadi contoh bangun ruang di kehidupan nyata itu seperti kotak, kotak kardus yang ada volumenya bisa dimasukkan benda ke dalamnya itu namanya bangun ruang. Nah, jadi kita pertama kali pengenalan bangun ruang itu bagian-bagian dari bangun ruang itu dia ada sisi, rusuk, dan titik sudut. Ada tiga. Sisi, rusuk, dan titik sudut. Jadi sisi itu apa? Jadi sisi itu bagian bangun ruang, bangun datarnya, bangun datar yang membentuk bangun ruang itu. Jadi contohnya ini kubus. Nah, kubus ini kan terbentuk dari beberapa persegi, 6 buah persegi pas tepatnya. Jadi persegi. Jadi sisi-sisinya itu gimana? Sisi-sisinya ini seperti ini. Jadi yang sisi bagian depan ini seperti ini. A, B, F, E. Sisi bagian depannya. Jadi sisi bagian depannya A, B, F, E yang saya arsir di sini. Nah, itu namanya sisi bagian depannya. Nah, kebalikannya sisi bagian belakangnya, di belakangnya yang ini, sebelah sini. Nah, yang sebelah sini, jadi itu C, D, H, G, gitu. Jadi itu depan dan belakang. Kiri dan kanan, jadi kita harus bisa membayangin itu, bangun ruang itu seperti gimana. Jadi atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan. Jadi kiri kanannya itu apa? Jadi kirinya itu A, D, E, H, dan yang sebelah kanan itu B, C, G, F. Nah, dua sisi terakhir itu atas dan bawah. Jadi atas dan bawah itu yang mana? Kita nih mulai dari yang bawah dulu, yang alasnya dulu. Jadi alasnya itu A, B, C, D, dan satu lagi bagian tutupnya itu E, F, G, H. Jadi satu kubus itu terbentuk dari 6 buah persegi. Jadi 6 buah persegi inilah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu dari dinamakan sisi. Jadi sisi itu terbentuk dari bangun-bangun datar gitu. Jadi rusuk, apa itu rusuk? Jadi rusuk itu bagian garis-garis yang membentuk membentuk bangun ruang tersebut. Jadi contohnya, contoh rusuk di kubus ini, garis ini AE, AE, yang ini BF. Kita mulai dari sisi yang dimulai dari rusuk yang vertikal dulu. CG, yang ini DH. Oke, baru lalu kita selanjutnya sisi yang berbentuk horizontal. Yang ini AB, EF, CD, GH. Next, itu rusuk yang diagonal. Jadi dia dari depan menuju ke belakang. Yang sini AD, BC, EH, dan FG. Jadi total rusuk dari sebuah kubus itu ada 12 buah. Jadi 12 buah dia hanya berbentuk suatu garis. Garis gini. Vertikal, horizontal, dan diagonal. Jadi dia berbentuk garis. Jadi rusuk itu dia berbentuk garis. Nah, selanjutnya itu tentang titik sudut. Titik sudut itu apa? Hanya sebuah titik. Jadi hanya sebuah titik di sini. A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi titik sudut dia lebih gampang. Pokoknya dia di sudut di mana rusuk-rusuk bertemu. E, F, G, H, dan A, B, C, D. Jadi total titik sudut dari sebuah kubus itu dia ada 8. Oke, next kita ke balok. Jadi balok sama kubus itu tidak beda jauh. Jadi kalau kubus itu terbentuk dari 6 buah persegi, kalau balok itu dia ada yang terbentuk dari persegi panjang. Nah, jadi bentuk-bentuk sisi rusuk dan titik sudutnya itu pun hampir mirip dengan kubus. Hampir mirip dengan kubus. Jadi kita mulai lagi ya. Yang sisi depannya berarti yang ini, yang depan ini, yang hadap paling depan berarti P,
PQUT yang belakang berarti yang sebelah sini. SRVW sebelah kiri berarti yang sebelah sini. PSWT sebelah kanan yang sebelah sini. QRUV lanjut kita sebelah bagian alas yang bagian balas di bawah ini. PQRS terakhir yang bagian tutup bagian atas. TUVW. Jadi tetap 6 sisi. Jadi dia tetap terdiri dari 6 sisi dan terbentuk dari bentuk persegi panjang. Jadi itu yang membedakan balok dan kubus gitu. Next tentang rusuk. Rusuk itu tadi apa? Garis. Jadi yang garis yang vertikal nih 1, 2, 3, 4. Yang horizontal 1, 2, 3, 4. Dan juga yang diagonal 1, 2, 3, 4. Oke, kita mulai dari yang vertikal dulu. Berarti yang vertikal TT, QU, RV, SW. Yang horizontal berarti PQ, SR, TU, WV. Terakhir yang bagian diagonal berarti yang ini PS, QR, TW, UV. Oke, kalau titik sudut lebih gampang ya tadi, tinggal titik pertemuan dari beberapa rusuk ini. Titik sudut, namanya titik sudut, berarti tinggal P, Q, R, S, T, U, V, W. 8. Jadi titik sudutnya ada 8, rusuknya ada 12, sisinya ada 6. Balok juga sama. 6, 12 rusuk, 8 titik sudut. Oke, next kita ke bentuk prisma. Prisma itu apa? Jadi prisma itu sebuah bangun ruang yang ada alas dan ada tutupnya. Nah, ada alas dan tutupnya. Jadi kalau misalnya alas dan tutupnya berbentuk segitiga, berarti namanya prisma segitiga. Jadi kalau alas dan tutupnya berbentuk persegi panjang, berarti itu sama dengan balok atau prisma segi empat. Jadi dia sama. Jadi balok itu sebenarnya sama dengan prisma segi empat. Konsepnya sama. Jadi konsepnya sama, sisi yang mana yang bagian depan, belakang, atas dan bawah, rusuk itu berupa garis-garis yang membentuk sisi itu dan titik sudut itu titik sudut-sudutnya aja. Jadi kita mulai dari sisi tegak dulu. Sisi tegak berarti dia yang berdiri seperti ini. Bagian depan yang sini. Berarti A, B, D, E. Yang bagian kiri A, C, F, D. Yang bagian kanan B, C, E, F. Nah, ini sisi tegak. Sisi tegak. Nah, jadi yang alas dan tutupnya dia berbentuk segitiga. Jadi berbentuk segitiga berarti alasnya ini A, B, C. Bagian tutupnya yang ini. D, E, F. Ini alas dan tutup. Nah, seperti itu. Jadi total sisi dari prisma segitiga itu ada 5. Next kita ke rusuk. Jadi kita mau mulai dari rusuk tegak dulu, rusuk tegak. Berarti yang rusuk yang berdiri seperti ini, yang vertikal seperti ini. Berarti dia ada AD, BE, CF, udah. Next kita ke sisi-sisi, rusuk sisi-sisi dari alas dan tutup. Nah, sisi-sisi dari alas dan tutup berarti yang ini dan yang ini. Kita mulai dari alasnya dulu. Berarti AB, BC, CA. Tutupnya DE, EF, dan FD. Jadi total ada 9 buah rusuk. Kalau titik sudutnya tetap titik sudut yang di sudut-sudut ini, tinggal A, B, C, D, E, F. Selesai, ada 6. Gitu. Ini untuk sampai prisma segitiga. Kuy menit ya? Saya lanjut ke limas. Satu lagi tentang limas. Jadi saya gambar di sini aja deh, limas. Limas itu hampir mirip sama prisma segitiga. Bedanya, limas itu dia ada puncaknya. Jadi dia seperti ini. Misalnya limas segitiga. Hup, hup,
Nah, seperti dia berbentuk seperti piramid. Jadi contohnya ini A, B, C, D. Limas. Jadi prisma ini ada alas dan tutup, sedangkan limas itu hanya ada alas dan tutupnya berbentuk sebuah titik puncak. Jadi titik puncak itu membedakan prisma dan limas gitu. Jadi ini namanya limas segitiga karena alasnya berbentuk segitiga. Nah, kita mulai sisinya. Jadi dia konsepnya tetap sama. Jadi sisi, alasnya dulu. Alasnya berarti berbentuk segitiga ini, berarti A, B, C, ini alas. Next, kita ke sisi tegaknya. Sisi tegak yang sebelah sini, berarti A, B, D. Sisi tegak yang sebelah kanan, B, C, D. Dan sisi tegak yang sebelah belakang, A, C, D. Ini sisi tegak. Begitu juga dengan rusuk. Berarti rusuk dari alas dulu, AB, BC, dan AC. Rusuk tegak berarti yang berdiri dari alas menuju ke puncak. Berarti AD, BD, dan CD. Titik sudut berarti dia ada 4. Dari sisinya A, B, C, dan titik puncaknya D. Gitu. Jadi konsepnya tetap sama, sisi itu berbentuk bangun datar, rusuk itu berbentuk garis lurus, dan titik sudut itu berbentuk titik. Gitu aja. Oke. Nah, teman-teman, udah siap dijelasin ya. Tadi kita udah belajar tentang kubus, balok, prisma, dan limas segitiga. Nah, kelihatannya memang mudah, teman-teman. Cuman pada saat ujian, kenyataannya itu banyak teman-teman yang masih silap. Alias ada rusuk yang nggak tertulis lah, ada sisi yang juga termiss gitu, karena kadang posisinya di belakang, jadinya nggak tertulis. Nah, memang kalau di sini ini lebih butuh yang namanya ketelitian, teman-teman. Jadi seringlah latihan. Nah, mungkin untuk hari ini kita cukup sampai di sini ya. Nah, untuk video selanjutnya kita akan buat lagi nanti tentang yang lain ataupun masih berkaitan tentang ini. Nah, mungkin dari kita cukup sampai di sini. Selamat tahun baru untuk teman-teman semua. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.